Bagaimana cara mengingat Allah, padahal Allah bukanlah sesuatu? Apakah ingat itu hanya sekedar paham atau sadar saja? Ya, ingat itu ya sudah menyadari dan memahami bahwa sesungguhnya Allah itu nyatanya pada diri kita ini. Kalaulah Allah itu nyata sempurnanya pada diri kita ini, dan diri kita inilah wujud nyatanya dirinya Allah, disitulah maknanya ingat itu sebenarnya. Jadi ingat itu menghantarkan pemahaman kita bahwa Allah cuma yang nyata dan yang wujud pada alam dan sempurnanya pada diri kita. Namun ketika kita dah paham bahasa itu, bahwa ingat itu Allah yang wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada diri kita, maka tidak ada lagi bahasa ingat. Jadi yang sebenar ingat, dizahirkan juga, yang sebenar ingat, yang tidak ingat. Yang tidak ingat itulah yang sebenar ingat. Itu cara penyampaian katanya sebenarnya. Cukup dipahami dan disadari. Nah, ketika kita sudah memahami, cukup dipahami dan disadari, itu makom itu duduknya pada makom ma'rifat. Ini yang disebut namanya zikir sirul asror namanya. Apakah kita tidak dibenarkan lagi, tidak boleh lagi, atau kita melalaikan atau melupakan lagi? Ingat di dalam syariat, tarikat dan hakikat tetap 24 jam mengingat Allah itu. Makanya ingatlah Allah itu secara syariat dengan cara melapaskannya. Ingatlah Allah itu secara torikat dengan cara merasakannya pada hati ini. Ingatlah Allah itu secara makna hakikat, yaitu turun naiknya nafas ini. Ingatlah Allah itu secara makrifat, cukup memahami dan menyadari bahwa diri kita ini segala yang wujud dan segala yang ada inilah diri yang sebenarnya. Disitulah sempurnanya mengingat Allah itu zahir dan batin. Jadi ketika kita menggunakan bahasa syariat, itu kita mengingat Allah itu dengan melapas. Walaupun dengan melapas, kita sadar bahwa yang melapas, yang mengingat itu bukanlah diri kita, tapi dia yang sebenar-benarnya. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang ingat Allah, melainkan Allah itu yang sebenar-benarnya. Nah, jadi walaupun kita menyebut zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sebenarnya Allah lah yang menyatakan bahwa tidak ada yang terpuji, tidak ada yang suci, dan tidak ada yang besar, serta tidak ada yang wujud, melainkan yang wujud, yang besar, terpuji, dan suci itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Di situlah letaknya Allah itu menyatakan akan kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya itu yang besar, yang suci, dan yang terpuji, wujud dan yang nyata itu. Di dalam bahasa torikat, ya, ingat itu adalah di hati ini. Allah, 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 Allah. Walaupun disebut Allah, Allah, namun yang menyebut Allah itu bukan kita. Allah mengatakan aku ini Allah, aku ini Allah, aku ini Allah. Kemudian ingat dalam bahasa hakikat, itu zikir nafas ini, hu Allah. Aku Allah. Hu itu kalau dipahami makna zahirnya adalah dia. Dia Allah. Makna hakikatnya aku Allah maknanya. Kenapa? La huwa illa huwa. La anta ila anta, la ana ila ana. Maksudnya itu tidak ada Tuhan melainkan dia. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maknanya yang sebenar-benarnya dia adalah Allah, yang sebenar-benarnya engkau adalah Allah, yang sebenar-benarnya aku adalah Allah. Kalau dicontohkan, kita bilanglah namanya Badu, dia Badu, dia Badu. Maka sampailah umur si Badu itu 80 tahun, maka Badu itu meninggal dunia. Maka dia Badu tak ada lagi, yang ada hanya dianya Allah. Sebutlah engkau Badu, nanti umur 80 tahun engkau Badu itu pun mati.
berarti tinggal engkaunya Allah cuma yang ada. Sebutlah namanya aku badu, nanti 80 tahun aku badu itu juga mati. Rupanya yang aku Allah cuma yang tinggal. Jadi maknanya tidak ada lagi yang mengingat dan yang berzikir itu melainkan hanyalah Allah semata-mata. Sampai puncaknya kepada ma'rifat. Nah, ma'rifat itu tidak ada menyebut la ilaha illallah, tak ada menyebut Allah, tak ada lagi hu Allah. Yang ada itu hanya hu. Hu itu bukan menyebut, hu itu bukan melafazkan. Hu itu maksudnya bahwa segala yang ada, segala yang wujud, yang zahir maupun yang batin hanya Allah semata-mata. Makanya kembalikan semua zikir itu kembali kepada yang kosong, kepada hu. Ini pesannya Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. La ilaha illallah, ya, kembalikanlah dia kepada yang kosong. Allah kembalikan dia kepada yang kosong. Allah kembalikan dia kepada yang kosong. Yang kosong itu yang dirinya yang sebenar-benarnya itu. Itu yang maksudnya yang kosong itu diri yang sebenar-benarnya. Pada saat itu kita cukup paham dan sadar bahwa diri kita ini dan di luar diri kita segala yang ada, segala yang wujud hanya dia semata-mata. Itu namanya kita sudah disebut namanya sudah bakhobilah itu. Setelah wujud, telah hilang wujud diri kita ini di dalam wujud keesaan diri Allah. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang telah kenal dirinya bahwa dirinya itu benar-benar fana, enggak berwujud, enggak bersifat, ketika itu kenallah dia bahwa Allah itulah yang wujud dan yang bersifat. Pada saat itu diri kita enggak ada lagi di sana. Ini maka makomnya itu adalah makom diam, menyadari. Diam yang menyadari itu maksudnya bagaimana kita paham, mengerti dan sadar dia cuma yang ada. Dia cuma yang wujud. Segala yang ada, inilah wujudnya. Karena dialah yang wujud pada segala sesuatu itu. Sulit untuk diungkapkan dengan bahasa kata-kata lagi, Bapak. Maksudnya, kalau Bapak sudah paham, Ustadz juga mengerti, maka ketika kita sudah paham dan sudah tidak mengerti, dijelaskan dengan kata-kata, emang kita jelas dia bahasanya nanti. Artinya apa? Kata-kata ini hanyalah untuk mengutarakan sesuatu yang kita maksud dari apa yang kita sebut itu sebenarnya. Ya, contoh saja misalnya, ini gelas. Nah, kita udah paham itu gelas kaca. Lalu kita pengen tahu yang mana yang gelas kaca itu ini. Nah, nanti lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Artinya apa? Kalau kita sudah paham itu gelas itu adalah asalnya daripada kaca, cukup dipahami dan disadari bahwa apapun yang kita pandang ini tiada lain adalah gelas, dan gelas itu asalnya daripada kaca. Jadi ketika memandang gelas, yang terpandang adalah kaca di situ. Cukup dipahami gitu. Bahasa itu hanyalah untuk menghantarkan pemahaman kita kepada makna yang kita tuju dari sebuah yang kita maksudkan sebenarnya. Inilah para ulama kasab menjelaskan ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari lisan, apa yang keluar dari dua bibir ini, dari kata-kata ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya sebatas mendengarkan apa yang disebut, apa yang dilontarkan, tapi pahamilah makna di sebalik yang disebut dan yang diutarakan itu. Jadi kata-kata ini untuk mengeluarkan makna yang sebenarnya dari sesuatu pemahaman yang kita tuju yang sebenarnya. Sehingga cukup kita memahaminya. Contoh lagi, untuk memudahkan contoh. Ada bahasa rumah makan, ada bahasa rumah sakit, ada bahasa niur melambai-lambai. Ketika disebutkan sama kawan rumah sakit, jangan diterjemahkan berarti ada rumah yang sakit. Nah,
Kalau ada kawan mengatakan rumah makan, jangan dipikirkan berarti ada rumah yang makan. Kalau ada nyiur malam-malam, jangan dipikirkan berarti nyiur punya tangan. Jadi bahasa itu adalah bahasa metafora, cukup dimengerti dan dipahami di balik makna itu yang sebenarnya. Sama lagi dengan nur. Nah, nur. Nur itu jangan diterjemahkan dengan cahaya. Kalau Allah itu nurus samawati wal ardh, Allah itu nur. Yang terpikir sama kita itu adalah nur itu hitam, kuning, putih, biru. Kalaulah dikatakan nur itu hitam, kuning, putih, biru, berarti Tuhan itu berwarna-warni. Akan tetapi maknanya, nur itu cukup dipahami dan disadari saja. Bagaimana cara kita memahami dan menyadarinya? Kalau kita maknai dia, nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya itu betul-betul jelas. Jelas itu maknanya benar-benar nyata. Nyata itu maknanya benar-benar wujud. Kesimpulannya, bahwa segala yang wujud ini yang nur tuh. Segala yang wujud itu yang nur. Nur itulah segala yang nyata. Nur itulah segala yang jelas. Berarti segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang wujud itu adalah nur itu maksudnya. Dan tak boleh diterjemahkan nur itu dengan cahaya. Jadi cukup dipahami. Mungkin itu Bapak cara memahaminya. Jadi bahasa menyadari itu untuk menjelaskan tidak ada kata dan suara untuk mengungkapkan rahasia tentang ingat, melainkan hanya cukup disadari. Nah,